Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pembentukan bayangan pada cermin datar ya, dan cermin lengkung. Namun sebelum itu, coba simak kontrasintesis berikut. Pada kasus A, terlihat seseorang yang bercermin pada cermin datar. Pada kasus B, seseorang bercermin pada cermin cekung. Namun, bayangan pada cermin tersebut terlihat membesar. Pada kasus C, terlihat bayangan pada orang terbalik dan semakin menjauh. Dan pada kasus D, bayangan dari wajah orang terlihat mengumpul. Dari semua kasus yang terlihat, seseorang sama-sama bercermin. Namun, jika menggunakan cermin yang berbeda, bayangan yang terbentuk juga berbeda-beda. Jika seseorang tersebut menggunakan cermin yang sama, belum tentu menghasilkan bayangan yang sama juga. Misalnya pada cermin B dan C. Bayangan yang dihasilkan berbeda. Mengapa hal ini dapat terjadi ya? Penasarankah? Mari kita bahas. Kasus pertama yang akan kita bahas adalah tentang cermin datar pada kasus A ya. Masih ingat kan? Jika kita dapat melihat karena benda memantulkan cahaya ke mata kita, seperti bayangan yang terlihat pada cermin datar ini. Kita dapat melihat bayangan karena sumber cahaya yang datang ke tubuh kita memantulkan cahaya ke cermin dan kemudian menuju ke mata kita, sehingga kita dapat melihat bayangan pada cermin. Untuk memahami mekanisme pembentukan bayangan pada cermin datar, coba lihat ilustrasi berikut ini. Misalkan ada sebuah cermin, yaitu cermin C aksen. Sebuah benda B ditempatkan di depan cermin. Seberkas sinar yang datang dari benda B dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, misalkan AD dan EF. Berkas sinar ini akan sampai ke mata kita, misalkan M. Mata ini akan melihat benda seolah-olah sumber sinar ini berasal dari suatu titik, yaitu titik B aksen. Dan titik B aksen ini dikatakan sebagai bayangan dari benda B. Titik ini terletak di belakang cermin. Jarak B aksen ke cermin dikatakan sebagai jarak bayangan, disimbolkan dengan huruf S aksen. Sedangkan jarak B ke cermin disebut sebagai jarak benda, dan disimbolkan sebagai huruf S. Dan sebagai catatan penting, walaupun bayangan B aksen dapat dilihat oleh pengamat, bayangan ini tidak akan terlihat oleh layar yang ditempatkan di B aksen, karena sebenarnya sinar-sinar datang ke pengamat bukanlah berasal dari B aksen, tetapi sebagai sinar pantul dari sinar BA dan BE. Sinar ini terlihat seolah-olah dari B aksen. Bayangan yang tidak dapat diproyeksikan pada suatu layar dinamakan bayangan maya. Jika bayangan itu dapat diproyeksikan pada suatu layar, maka dinamakan bayangan sejati atau bayangan nyata. Apakah hubungan antara S dan X aksen? Supaya lebih mudah memahami, coba simak gambar berikut ini ya. Gambar ini menunjukkan geometri dari sinar datang, yaitu BA, yang datang menuju ke titik A. Dan kemudian dipantulkan sehingga membentuk berkas sinar, yaitu AD. Garis AN menyatakan garis normal di titik pantul A. Jarak S dan S aksen menyatakan jarak bayangan karena CB sejajar dengan AN dan sesuai dengan hukum pemantulan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Maka, sudut CBA sama dengan sudut CB aksen A. Dan sudut BCA sama dengan sudut B aksen CA. Sehingga segitiga CBA sama dengan segitiga CB aksen A. Sehingga CB sama dengan CB aksen. Karena CB sama dengan S dan CB aksen sama dengan S aksen, maka S sama dengan S aksen.
Dan karena benda ini merupakan kumpulan titik-titik, maka tinggi benda juga sama dengan tinggi bayangan. Karakteristik bayangan pada cermin datar ini yaitu ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Jarak benda sama dengan jarak bayangan atau S sama dengan S aksen. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan atau H sama dengan H aksen. Dan bayangan bersifat tegak dan maya, namun bayangan ini terbalik kanan-kiri. Atau jika kita menggerakkan tangan kiri, maka bayangan yang terlihat pada cermin adalah seolah-olah tangan kanan. Peristiwa pembalikan ini dikenal sebagai pembalikan sisi atau pencerminan. Coba sekarang kita tinjau kasus yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari anak-anak. Misalkan kita mau membeli cermin. Apakah cermin yang dibeli harus sesuai dengan tinggi tubuh kalian? Jadi, berapakah tinggi minimum cermin datar yang digunakan untuk melihat tubuh kalian sendiri? Mari kita hitung ya. Pertama, sinar datang dari ujung kepala kemudian menuju ke cermin dan terpantul ke mata kita. Kemudian, sinar datang dari ujung kaki dan menuju ke cermin, kemudian dipantulkan ke mata kita. Dari gambar diketahui bahwa AB sama dengan setengah ET dan BC sama dengan setengah EF. Maka secara matematis, tinggi cermin bisa dicari dengan persamaan H sama dengan AB plus BC. Maka H sama dengan setengah ET ditambah setengah EF. Sehingga menghasilkan H kecil sama dengan setengah H besar. Ingat, H kecil itu adalah tinggi cermin minimum, sedangkan H besar sama dengan tinggi tubuh kita. Atau, supaya seluruh bayangan tubuhmu berada pada cermin, kita hanya membutuhkan setengah dari tinggi tubuh, ya kan? Bagaimana? Sekarang kalian sudah bisa menganalisis kan pembentukan bayangan pada cermin datar? Namun gimana ya jika cermin datar ini membentuk sudut satu sama lain? Temukan jawabannya pada video berikutnya. Dadah!